Perdebatan antara ulama bukan pada masa zaman sekarang ini, bukan akhir-akhir zaman ini, bukan hanya terjadi pada Ustadz Ar-Razi dengan Ustadz Abdul Halim. Jauh sebelum itu perdebatan juga sudah ada. Ya. Kalau sesama muslim saling menjatuhkan, saling menghina, saling menjelekkan, yang tertawa siapa? Non-muslim, orang yang tidak muslim, orang yang tidak beragama muslim. Maka mereka akan tertawa, oh ternyata beginilah agama Islam. Ada kelompok-kelompoknya saling bermusuhan. Malu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Perkenalkan, saya Dedi Afdal LC.MUD. Saya seorang tenaga pendidik, dosen di kampus Islam. Saya mengajar mata kuliah tafsir dan hadis. Di video kali ini saya ingin menyampaikan kepada saudara-saudaraku, saudara-saudara saya, dunsana-dunsana Ambo yang ada di Sumatera Barat. Ini bukan mengajak ustadz. Kalau ustadz diajak, nanti dia marah karena saya masih ustadz kecil. Ini mengajak kepada saudara-saudara saya yang ada di Sumatera Barat. Hari ini sangat hangat, sangat heboh di medsos, baik di FB, di Instagram. Ada postingan-postingan yang saya rasa bisa mempengaruhi orang awam, orang yang tidak mengerti, sehingga orang yang tidak paham, tidak mengerti akan keluar bahasa-bahasa yang tidak baik, bahasa-bahasa hujatan, celaan, hinaan, dan lain-lain. Sekarang ada perdebatan antara ulama, ada agenda debat antara Ustadz Dr. Razi dengan Ustadz Abdul Halim LC. Ini ada agenda yang sudah disepakati, namun tiba-tiba dibatalkan oleh pihak kepolisian. Alhamdulillah, pihak kepolisian mengambil alih, tidak mengizinkan adanya debat ilmiah ini. Karena kalau dilakukan nanti akan terjadi suasana yang tidak diinginkan. Artinya bisa jadi semakin panas perdebatan antara pendukung satu ustadz ini dan pendukung ustadz ini. Akan terjadi lagi perdebatan yang lebih hangat, baik di medsos atau secara langsung. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian ini tidak mengizinkan atau membatalkan acara debat ini, inilah yang terbaik. Jadi di video ini kepada dunsana-dunsana, kepada kaum muslimin dimanapun berada, perdebatan ini sudah ada sejak zaman dahulu. Perdebatan antara ulama bukan pada masa zaman sekarang ini, bukan akhir-akhir zaman ini, bukan hanya terjadi pada Ustadz Ar-Razi dengan Ustadz Abdul Halim. Jauh sebelum itu perdebatan juga sudah ada. Perbedaan pendapat juga sudah ada. Jadi kalau kita satukan terus, kita ingin kelompok itu ngikut kita dan kelompok itu ingin mengikuti kelompoknya, ini tidak mungkin, tidak bisa. Yang satu mengatakan Allah di atas aras, di atas langit. Yang satu mengatakan tidak. Jadi saran saya adalah kita lakukan, kita amalkan apa yang kita yakini, apa yang diajarkan oleh guru kita, tanpa menjelek-jelekkan orang lain. Allah yang Maha tahu, surga itu luas. Allah yang akan memasukkan hambanya ke dalam surga, bukan kita. Kita hanya mendoakan mudah-mudahan saudara kita masuk surga, bukan kita doakan saudara kita masuk neraka. Kita doakan selalu saudara kita dapat hidayah, dapat bimbingan, kita dapat hidayah, dan saudara-saudara kita juga dapat hidayah. Jadi seperti itu. Jadi perdebatan sudah ada sejak zaman dahulu. Bahkan ketika Rasulullah SAW meninggal, kemudian kepemimpinan jatuh ke tangan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika Abu Bakar memimpin, terjadi musibah besar, yaitu para penghafal Al-Quran meninggal, sementara Al-Quran masih berserakan. Ayat Al-Quran masih ditulis di batu, di kulit, di pelepah korma, di otak para sahabat yang lain, sementara para sahabat sudah meninggal. Al-Quran masih berserakan. Kemudian diusulkan oleh Umar bin Khattab. Kemudian
Dibantah lagi oleh siapa? Oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kata Abu Bakar, kita tidak ada perintah dari Rasulullah. Ya, kita tidak ada aba-aba dari Rasulullah SAW. Tidak ada saran dari Rasulullah SAW. Biasanya kita melakukan sesuatu itu atas perintah Rasulullah SAW. Ini mengumpulkan Al-Quran, tidak ada perintah dari Rasulullah. Jadi kita tidak boleh lakukan. Kemudian dibantah lagi oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Akhirnya terjadilah kodifikasi Al-Quran, pembukuan Al-Quran. Nah, awalnya masih debat-debat, dan perdebatan ini juga terjadi setelah zaman sahabat, tabi'in, kemudian tabi'in, dan seterusnya sampai saat sekarang ini. Jadi kalau ada ulama berbeda pendapat, saling berseberangan, ya, berbeda pikiran, berbeda ijtihad, itu biasa. Jangan sampai kita orang awam yang tidak mengerti agama, maksudnya yang tidak ahli dalam agama, kita menjelekkan Ustadz Fulan, menjelekkan Ustadz Fulan, Ustadz Anu. Ya, nggak boleh kita jelek-jelekkan. Karena kata ulama, luhumul ulama masmumah, daging ulama itu beracun. Ya, kalau kita terbiasa menghina Ustadz yang tidak kita sukai, yang tidak kita senangi, ya, karena berbeda pemikiran dengan kita, bahaya. Bisa jadi mereka lebih mulia, ya, Ustadz itu lebih mulia dari kita, dan doanya didengar oleh Allah. Nanti kalau seandainya dia berdoa, ya, hancurkanlah orang yang menzalimi saya. Kira-kira kita yang selalu menyakiti, yang menghujat, mencela di medsos, didengar oleh Allah doa mereka, mungkin kita bisa menjadi orang yang teraniaya. Bisa jadi hilang keberkahan pada diri kita di dunia ini. Jadi pendukung Ustaz Rozi, jangan dijelek-jelekkan Ustaz Abdul Halim. Ini ada yang mengatakan, saya baca komentar, Masya Allah, Subhanallah ya, saya baca komentar, Subhanallah, kamu kadang Serawa, ente kadang Serawa, ya, anta kadang wata, panakui, ya, Salafi, Wahabi, penakut. Dibalas lagi, ini Asy'ari kadang Serawa, ini akalnya apa? Asy'ari ini lihai, Asy'ari ini licik, dan sebagainya. Banyak komentar yang saling bertebaran di medsos. Mari kita hentikan ini. Kalau seandainya antara muslim yang satu dengan muslim yang lain saling bermusuhan, saling menjatuhkan, saling menghina, saling menjelek-jelekkan, kira-kira ya, yang tertawa siapa? Kalau sesama muslim saling menjatuhkan, saling menghina, saling menjelekkan, yang tertawa siapa? Non-muslim, orang yang tidak muslim. Maka mereka akan tertawa, oh ternyata beginilah agama Islam. Ada kelompok-kelompoknya saling bermusuhan. Malu kita. Hargai perbedaan pendapat. Ya. Rasulullah SAW berkata, al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha. Orang mukmin dengan mukmin yang lain, perumpamaan satu mukmin dengan mukmin yang lain seperti bangunan yang saling menguatkan satu sama lainnya, saling menguatkan, bukan saling merobohkan, saling menjatuhkan, saling menghinakan, saling menjelek-jelekkan. Tidak. Orang muslim itu bersatu kuat, bercerai runtuh. Nah, inilah mukmin yang sebenarnya. Oleh sebab itu saya mengundang saudaraku dan sanak-sanak Ambo yang ada di Sumatera Barat, mari kita tahan lisan kita jaga tangan kita jaga ide-ide jelek kita untuk menjelekkan Ustadz Fulan, ya, menjelek-jelekkan seorang Ustadz. Kita tahan lidah kita menjelek-jelekkan Ustadz yang tidak kita senangi. Bisa jadi mereka yang benar. Wallahu alam, kita nggak tahu. Ya, mungkin hari ini kita menganggap kita yang benar, belum tentu. Ya. Menurut Allah kita yang paling benar. Ya. Jadi bagaimana caranya? Kita saling menghargai. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang sempurna imannya itu adalah yang mempunyai akhlak mulia. Orang mukmin yang paling sempurna imannya itu adalah yang paling baik akhlak di antara mereka. Di antara kita, mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, yaitu yang menjaga lisannya, menjaga perkataannya, yang menjaga ide-idenya, ya, menjaga tangannya dari menyakiti, menjaga lidahnya dari berkata-kata yang tidak baik, berkata kasar, berkata-kata kotor. Itulah mukmin yang sempurna imannya. Demikian saja, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau seandainya bermanfaat, mari
kita share ke saudara-saudara kita yang lain agar senantiasa menjaga lidah kita, menjaga anggota badan kita yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah nanti pada suatu hari yang tidak ada bantuan saudara, tidak ada bantuan yang lain kecuali amal yang kita lakukan di atas dunia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.